Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Talibil Ilmi. Sampailah kita malam ini pada bahagian ketiga dari adab seorang penuntut ilmu, adab seorang ulama, seorang yang memiliki ilmu agama, yaitu mulazamatu khasyatillahi ta'ala. Adab yang keempat semestinya dimiliki oleh seorang yang memiliki ilmu agama adalah hendaknya selalu dia memiliki rasa takut kepada Allah. At-tahalli bi'imarati adh-dhahirati wal batini bi khasyatillahi ta'ala. Hendaknya berhias diri seorang alim itu, seorang pemilik ilmu tersebut, baik secara lahir maupun batin, menanamkan rasa khasyah. Al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah ini dibuktikan muhafizan ala sya'airil Islam, dengan semangat ia mengupayakan menjaga syiar-syiar Islam. Seorang hamba Allah, seorang yang memiliki ilmu agama, dia takut kepada Allah secara lahir, dia tunjukkan dalam pengamaran syiar Islam, baik dari segi penampilan pakaiannya dan penampilan lahiriah yang lain. Wa idharis sunnah, dan dia bangga, senang menampakkan sunnah Nabi SAW. Dia tidak minder, tidak malu, karena dia yakin bahwa sunnah Nabi SAW ketika diamalkan, disitulah kemuliaan umat Islam. Ketika mengamalkan sunnah Nabi SAW, disitulah sebagai jati diri dia mencintai Nabi SAW. Tidak cukup ternyata wa nashriha, dan dia gemar menyebarkan sunnah. Di samping dia mengamalkan sunnah, juga dia bersemangat untuk menebarkan sunnah. Bagaimana cara menebarkannya? Bil amali biha, dengan cara mengamalkan sunnah tersebut. Wa da'wati ilaiha, dan dia berupaya untuk berdakwah kepada sunnah itu. Sunnah Nabi SAW banyak yang bisa kita amalkan, baik secara pribadi maupun secara jamaah. Secara pribadi misalkan, di antara sunnah beliau yang semua kita mudah untuk mengamalkannya. Tidak perlu waktu, tidak perlu tenaga, tidak perlu harta. Cukup sekedar membiarkannya, yaitu sunnah jenggot. Tidak perlu uang, cukup dibiarkan. Malah menghilangkan sunnah ini butuh uang, butuh tenaga. Beli pisau, beli alat cukur, terkadang dengan mencukurnya keluar pula darah. Mengamalkannya tidak butuh tenaga, tidak butuh uang. Kita berdakwah kepada orang lain melalui pengamalan sunnah itu. Sedang tidur, kita dihitung mengamalkan sunnah, karena kita biarkan dia. Dakwah
dalan 'ala Allahi bi'ilmika wa samtika wa amalika. Kita memberikan pelajaran dengan menunjuki seseorang kepada Allah melalui ilmu, bahkan melalui akhlak, juga melalui amalan. Tidak sedikit orang masuk Islam karena amalan seorang muslim, dan juga ada orang tidak suka dengan Islam karena amalan seorang muslim. Mutahalliyan birrujulah, berupaya seorang penuntut ilmu itu, orang yang memiliki ilmu agama, memiliki sikap dewasa. Sikap dewasa ini sangat penting sidang jamaah sekalian, apalagi kaitannya dengan mengeluarkan fatwa. Tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa itu bisa berubah sesuai dengan sikon. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Kitabul Majmu' Syarah Muhadzab, Ibnu Abbas ditanya dengan pertanyaan yang sama tapi dijawab dengan jawaban yang beda. Apa pertanyaannya? Apakah seorang pembunuh diterima taubatnya? Dua orang yang bertanya pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Yang pertama dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia diterima taubatnya. Datang penanya kedua mengatakan, apakah taubatnya si pembunuh diterima? Kata Ibnu Abbas, tidak. Kenapa bisa berubah? Pertanyaan sama, taubat seorang pembunuh apakah diterima atau tidak? Ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memandang bahwa si penanya pertama, dia telah melakukan pembunuhan dan dia menyesal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, taubatnya si pembunuh itu diterima oleh Allah. Tidak putus asa dia. Sedangkan yang kedua belum membunuh. Jika dijawab taubatnya si pembunuh diterima oleh Allah, maka berpeluang dia untuk membunuh. Disitulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan kefakihannya, dengan kedewasaannya dalam menilai si penanya, dia mengatakan tidak diterima taubatnya si pembunuh. Akhirnya dengan fatwa itu si calon pembunuh tidak jadi membunuh. Seorang yang mengeluarkan fatwa sangat perlu arujulah, kedewasaan, dan sangat penting mengetahui sikon, situasi, kondisi orang yang meminta fatwa. Karena setiap daerah akan berbeda-beda hukum yang bisa disampaikan. Dan ini banyak terjadi. Sebagai contoh, sekarang kita sholat Isya, sebentar lagi sholat Isya 4 rakaat. Dan bisa kalanya berubah menjadi 2 rakaat karena perpindahan kondisi. Siapa itu yang boleh 2 rakaat sholat Isyanya? Musafir. Makanya kaidah disebutkan oleh para ulama, al-ahkamu tataghayyaru bitaghayyuriz zamani wal makan. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Maka ketika seorang yang mengeluarkan fatwa disamaratakan setiap daerah, setiap negeri, setiap situasi, maka akan terjadi kegaduhan, kekacauan, dan seterusnya. Disinilah seorang mufti tersebut melihat siapa yang bertanya, bagaimana kondisi yang bertanya, dan apa latar belakang pertanyaan. Seorang penuntut ilmu yang memiliki ilmu agama demikian. Juga wal musahalah, seorang penuntut ilmu itu hendaknya tidak memberikan yang berat-berat. Layyin, lembut, yang mudah. Tidak mutasyaddid, keras, kasar. Berikan hukum langsung yang hukum
maksimal, perlahan, seharusnya perlahan. Tidak mengapa kita ulang satu kisah nyata disebutkan seorang dai di Afrika semangat sekali berdakwah. Alhamdulillah Allah takdirkan melalui perantaraan dia masuk Islamlah seseorang. Begitu masuk Islam, ini karena ngejos, semangat ini dai ini, langsung diajak, ayo kita ke rumah sakit. Kita, kenapa? Saya tidak sakit. Dijawab oleh dai yang semangat ini, ya kamu sudah masuk Islam, potong bawah. Maksudnya sunat. Oh tidak, saya tidak mau, kejam sekali agama ini. Kalau begitu saya keluar, katanya, keluar dari Islam. Semangat lagi dak ini, kalau keluar dari Islam potong atas. Begitu. Hadisnya kan jelas, man irtadda an dinihi faqtuluh, siapa yang murtad maka bunuhlah ia. Heranlah ini, gimana ini agamanya? Masuk Islam potong bawah, keluar Islam potong atas. Ini gimana ini? Semestinya tidak seperti itu dulu disampaikan. Inilah al-musahalah yang mudah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum tentang khamar dengan 3 tahapan itu. Memberikan pelajaran kepada umat Islam yang standar-standar bawah dulu. Baru semakin kuat dan seterusnya. Hendaknya seorang yang memiliki ilmu agama demikian. Wasamti salih, dan juga memiliki hay'ah, model, cara, kalaupun dia diam, diamnya orang saleh. Dan semua yang disebutkan oleh beliau ini, wa milaku dzalika khasyatullah. Semua tadi menampakkan syiar Islam, mengamalkan sunnah, menebarkannya, mendakwahkannya, dan seterusnya. Ini terfokus kepada khasyatullah, rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada qala al-Imam Ahmad rahimahullah, karena inilah maka berkata Imam Ahmad rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah. Pondasi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kalau hilang rasa takut kepada Allah, maka hilanglah pondasi ilmu. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ketika menjelaskan tentang sifat atau ciri seorang ulama akhirat, min sifati ulama'il akhirah, ciri-ciri ulama akhirat itu beliau sebutkan dia takut kepada Allah dan tidak suka bergaul dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Beliau nukilkan pendapat Hudzaifah. Apa pendapat Hudzaifah? Hudzaifah ini seorang sahabat rahasia Nabi. Banyak sekali rahasia yang disebutkan oleh Nabi SAW diketahui oleh Hudzaifah. Beliau menyebutkan tentang kondisi ulama-ulama su. Apa itu su? Buruk, ulama jahat. Apa beliau katakan? Iyyakum wa mawaqifal fitani. Hendaknya kalian jauhi tempat parkir fitnah. Mawaqif itu jamak daripada mauqif. Kalau kita terjemahkan bahasa letterleknya, tempat parkir. Artinya ini tempat bernaungnya, tempat berhentinya fitnah. Ujian-ujian, cobaan-cobaan. Qila, ditanya beliau, mahia, apa yang dimaksud dengan tempat fitnah itu? Dijawab oleh Hudzaifah, qala abwabul umara. Tempat fitnah itu adalah pintu rumahnya para pemimpin. Yadkhulu ahadukum 'alal amir fayusaddiquhu bil kadibi wa yaqulu ma laysa fi. Ini perkataan Hudzaifah seakan-akan terjadi. Kata beliau, seseorang di antara kalian masuk ke rumah amir, lalu dia benarkan kebohongan yang ada, dia katakan sesuatu yang tidak ada di dalamnya.
Dalam riwayat yang lain disebutkan wa yamtadihu, dia puji seseorang itu yang tidak semestinya dipuji. Juga disebutkan perkataan Ibnul Musayyab atau Ibnul Musayyib, idza ra'aitumul alima yarshal umara fahdharu minhu. Jika kalian melihat seorang alim, seorang penuntut ilmu, seorang ulama yang dia itu yaksha, ghasya yaksha, meliputi, menaungi, berkeliling. Seorang alim ini selalu, apa itu bahasa terjemahannya? Ya, selalu dekat. Ya. Kalau meliputilah, dalam hadis ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang Allah bagi orang-orang yang belajar Al-Qur'an. Di sini idza ra'aitumul alima yaghshal umara, jika kalian melihat seorang alim yang selalu menaungi umara, amir-amir, fahdharu minhu, hendaknya kamu berhati-hati darinya. Kenapa alasan Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab? Beliau menyebutkan fa innahu lissun. Wah, ini sangar ini. Kalau ada seorang ulama yang seperti ini, kata beliau, hindari, jauhi, sesungguhnya itu adalah pencuri. Kasar ya. Ibnul Musayyab ini memang terkenal. Ketika anak beliau mau dilamar oleh raja, gadisnya, putri beliau tidak kasih. Tidak kasih. Yang dinikahkan malah dengan muridnya yang miskin. Dia cari muridnya yang taat kepada Allah, dinikahkan putrinya yang cantik ini. Padahal yang melamar raja. Beliau ini termasuk langka, ulama yang langka. Di zaman itu mungkin, juga di zaman kita. Kenapa bisa sebahagian alim ulama yang demikian begitu berani dekat-dekat? Khasyatullah, dikhawatirkan hilang sifat takutnya kepada Allah. Karena sifat takut kepada Allah inilah yang akan menjadikan seorang hamba terjaga dari mawaqiful fitan, pintu-pintu fitnah tadi. Kemudian li'anna aslal ilmi khasyatullahi ta'ala. Pondasi ilmu tadi sifat takut kepada Allah. Wal khasyatu hiyal khawful mabniyu 'alal ilmi wat ta'zim. Yang dimaksud dengan khasyah yaitu sifat takut yang dibangun atas ilmu dan pengagungan. Beda antara khasyah dengan khauf. Kalau khasyah, rasa takut yang muncul karena keagungan orang yang kita takuti, itu khasyah. Sedangkan khauf itu muncul karena kelemahan orang yang takut, bukan karena keagungan yang ditakuti. Sebagai contoh, seorang anak kecil, dia takut kepada seniornya, padahal boleh saja dia lebih kuat daripada senior itu. Cuman karena dia sebagai jabban, sebagai pengecut, dia takut. Ini disebut dengan khauf. Kalau takutnya disebabkan oleh orang yang ditakuti itu agung, inilah disebut dengan khasyah. Maka dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman tentang seorang ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya, mereka adalah ulama. Kenapa ulama sangat takut kepada Allah? Fa innal insan idza 'alima Allah 'azza wa jalla haqqal ilmi wa 'arafahu haqqal ma'rifati
fala budda an taqa'a fi qalbihi khasyatullah. Karena seorang apabila dia mengenal Allah, mengetahui Allah sebenar-benar pengetahuan, sebenar-benar pengenalan, maka pasti akan ada dalam hatinya sifat takut kepada Allah. Li'annahu idza alima dzalika alima an rabbin azimin qawiyyin qahirin. Dia mengetahui yang demikian itu tentang Allah Rabb yang maha agung, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia. Fatajiduhu yaqumu bi ta'atillahi azza wa jalla atamma qiyamihi. Maka saat dia tahu Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat, muncullah sifat takutnya kepada Allah. Dan dengan sifat takut itu, di saat ia taat patuh kepada Allah, dia sempurnakan kepatuhannya. Beda al-khasyah dengan al-khauf. Al-khasyah, rasa takut muncul disebabkan oleh orang yang ditakuti karena agung. Sedangkan khauf bukan dan tidak mesti karena keagungan orang yang ditakuti, tapi semata-mata karena dha'fi al-khaif, karena lemahnya orang yang penakut itu. Bedanya. Di mana lebih tinggi khasyah dengan khauf? Khasyah, rasa takut karena ilmu dan keagungan orang yang ditakuti. Dan ini yang Allah sebutkan, ulama itu semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, dia semakin takut kepada Allah. Kalau ada orang berilmu, semakin banyak ilmunya, semakin menjadi-jadi, semakin jauh dari Allah, maka sesungguhnya dia bukan seorang alim. Seorang berilmu, semakin banyak ilmunya, semakin takut dengan Allah. Dilanjutkan oleh pengarang kitab, falzam khasyatallahi fis sirri wal alani. Maka selalulah takut kepada Allah, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mungkin saja secara terang-terangan kita tidak berani berbuat dosa kepada Allah. Mampukah kita takut kepada Allah di saat manusia tidak mengetahui? Di saat kita seorang diri. Fa inna khairal bariyati man yakhshallaha ta'ala. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bukan paling banyak hafalan Qur'annya, bukan paling banyak ilmunya, tetapi yang paling baik, sebaik-baik manusia itu man khasyallah, man yakhshallah, orang yang takut kepada Allah. Wa ma yakhshahu illa alimun. Dan tidaklah yang takut kepada Allah itu kecuali seorang alim. Idzan fa khairul bariyati huwal alim. Kalau begitu, sebaik-baik manusia itu adalah seorang yang alim. Wala yaghib an balika annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Juga kata penulis kitab ini, dan jangan sampai hilang dari benak seorang alim itu tidak dikatakan dia berilmu kecuali apabila dia amalkan ilmunya. Tidak cukup ternyata kita kuasai fikih, kita kuasai hadis, tafsir, tetapi dilanggar apa yang dikuasai itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak amalkan? Kabura maqtan indallah. Dosa besar di sisi Allah. Hakikat seorang alim, dia amalkan apa yang dia ketahui.
Wala ya'malul alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan amal ini tidak akan muncul dari seorang alim kecuali kalau dia memiliki rasa takut kepada Allah. Lagi-lagi kembali kepada khasyatullah. Seorang itu tidak dikatakan berilmu kecuali dia amalkan ilmunya. Dan seorang alim itu tidak akan mengamalkan ilmunya kecuali kalau ia memiliki rasa takut kepada Allah. Sebagai contoh, kita tahu memandang aurat itu haram, aurat yang bukan mahram kita. Ini alim. Tidak dikatakan kita memiliki ilmu tentang aurat itu haram kalau kita tidak mengamalkan. Dan pengamalan itu tidak akan muncul kalau rasa takut kepada Allah tidak ada. Kapan ada amalan itu? Ketika rasa takut kita kepada Allah muncul. Dan inilah yang berat. Ini yang berat. Rasa takut kepada Allah ini akan memunculkan banyak kebaikan-kebaikan. Sebaliknya ketika hilang rasa takut kepada Allah, maka akan memunculkan banyak keburukan-keburukan. Penulis kitab ini menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib tentang amalan. Tapi ada hal yang menarik ketika beliau sebutkan dalam tulisan ini. Riwayatnya ada 9 perawinya itu bapak-bapak. Bagaimana itu bapak-bapak? Disebutkan sami'tu abi yaqulu, 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 sami'tu abi yaqulu sampai 9. Ini riwayatnya bapaknya. Ini berarti ulama semua ini. Dan ini jarang riwayat hadis seperti ini. Sampai 9 dari keturunannya. Dan juga ini kelebihan orang Arab, menjaga nasab dihafal itu. Kita upayakan menghafal minimal 5 ke atas. Bapak, kakek, bapaknya lagi, minimal 5. Ini PR pekan depan. Muhammad Hatta bin Rajawa bin Ujil bin Dolat bin Tanjih bin Abdul Malik. 6. Supaya nanti jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan terjadi padahal di situ masih ada silsilah keluarga, bisa jadi mahram. Itu perlu ke atas minimal 5 lah. Minimal 5. Di sini 9 keturunan dari bapak saya sampai dari Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hatafal ilmu bil amali wa fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amalan. Kalau dia amalkan ilmunya, maka ilmu akan bertahan. Wa illa, kalau dia tidak amalkan ilmunya, irtahala, ilmu itu akan pergi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membuat perumpamaan sederhana. Seorang akan bertahan ilmunya tentang berwudu kalau dia selalu amalkan berwudu. Begitu tidak diamalkan wudunya, hilang. Begitu juga salat. Ali bin Abi Thalib menyebutkan hal ini. Hatafal ilmu bil amali. Ilmu itu bertahan, ilmu itu memanggil amal. Fa in ajabahu. Dia bertahan kalau ilmu tersebut diamalkan. Wa illa, kalau tidak diamalkan, irtahala. Ilmu itu akan meninggalkan kita. Wa hadzal lafdhu binahwihi marwiyun an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Lafaz yang sama juga diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Begitu perhatian para ulama dahulu tentang ilmu. Ilmu tidak sekedar dikumpul-kumpul, ditambah maklumat, tambah maklumat.
tetapi ilmu tujuannya untuk diamalkan. Maka para sahabat pun ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu, tujuannya untuk diamalkan, bukan sekedar mengkoleksi ilmu. Alhamdulillah Allah berikan nikmat rajin ikut pengajian. Alhamdulillah itu nikmat. Satu lagi, naik ke atas. Berupaya maksimal kita mengamalkan apa yang telah Allah berikan kita semangat dalam menuntut ilmu itu. Kita pernah membaca hadis misalkan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu kita amalkan. Kita ingin buktikan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika mendengar satu hadis, beliau amalkan walau satu kali. Dan juga ulama-ulama yang lain. Karena memang yang membedakan ulama dahulu dengan di zaman kita ini adalah pada pengamalan. Pengamalan terhadap ilmu itu juga berpengaruh kepada keberkahan ilmu itu sendiri. Ketika seorang alim komitmen dengan mengamalkan apa yang ia ketahui, Allah berikan keberkahan ilmu itu. Termasuk keberkahan ilmu, orang-orang yang mendengarkan ilmunya pun ikut terpengaruh untuk mengamalkan. Ini adab yang ketiga tentang khasyatullah. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat orang munafik. Bagaimana itu? Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Orang munafik itu kalau ada orang lain dia malu berbuat dosa. Dia tidak mau berbuat dosa kalau dilihat orang. Namun dikala ia seorang diri, dengan leluasa dia berbuat dosa. Seakan-akan Allah tidak ada dalam hidupnya. Di hadapan orang ramai ada rasa takut. Takutnya kepada manusia lebih tinggi daripada takutnya kepada Allah. Maka masing-masing kita menembak diri. Dan kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang, kepada diri kita sendiri, adakah perbedaan di saat kita seorang diri dengan di saat kita dilihat orang? Rasa takut itu muncul samakah di saat kita seorang diri dengan saat kita bersama dengan orang lain? Kalau sama, tetap walau seorang diri, sama juga dengan ramai-ramai takut kepada Allah, maka berbahagialah kita telah terbebas dari sifat orang-orang munafik. Kalau tidak sama, maka bergegaslah kita bertobat kepada Allah. Sesungguhnya kita sedang meminjam sifatnya orang munafik. Na'udzubillah. Kalaulah Hanzalah radhiyallahu anhu bukan melakukan kesalahan, berbeda kualitas ibadahnya kepada Allah di saat dia bersama Nabi SAW dengan setelah keluar dari majlis Nabi SAW, itu saja beliau anggap telah munafik. Nafaqa Hanzalah, telah munafik Hanzalah, kata beliau sendiri. Kenapa? Abu Bakar pun heran. Kenapa? Karena ketika kami berada di majlis Nabi SAW, kami pun ingat akhirat. Seakan-akan surga itu sudah ada di hadapan kita. Begitu sudah berpisah dari majlis Nabi SAW, kembali disibukkan oleh dunia. Kalaulah tingkat berkurangnya kualitas ibadah dalam pandangan sahabat itu merupakan kemunafikan, bagaimana pula kalau masalah maksiat yang berbeda? Ada manusia kita takut kepada Allah, tidak ada manusia hilang sifat takut itu. Maka sidang jemaah sekalian, ilmu inilah, ilmu agama ini yang akan menghantarkan kita untuk selalu khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah,
dengan ilmu yang kita miliki, maka lagi-lagi cepat-cepat kita bergegas. Mungkin ada yang salah dengan diri kita, mungkin ada yang belum masuk pada tingkat pengamalan ilmu itu sendiri, atau ilmunya tidak Allah berkahi. Karena termasuk di antara tanda keberkahan ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba, ilmu itu bisa mengantarkan ia kepada amal. Dan amalan tadi buah daripada khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 menit. Berarti yang keempat, ini sebenarnya menyambung ini. Keempat ini merupakan juga hasil daripada khasyatullah. Kita sambung atau kita tunggu nanti? Nah, kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan adab yang mesti dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yang keempat, yaitu dawamu al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan kita bacakan pada pembahasan berikutnya. Di sini sangat penting karena ada 2 hal yang tidak boleh terpisah. Rasa khauf, rasa takut, dan raja, rasa harap. Kapan kita boleh mendahulukan rasa takut kepada Allah, kapan boleh mendahulukan rasa harap kepada Allah, dan kapan harus seimbang. Karena kalau salah satunya condong, ini akan berbahaya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.